pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman di Vatikan. Di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo mewakili bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, kemudian yang kedua Wakil Menteri Keuangan Bapak Tommy Ciwandono, kemudian yang ketiga Bapak Jonan, dan yang keempat Bapak Natalius Pigai. Nah, kami berharap utusan ini dapat mewakili bangsa dan negara kita di dalam ikut menyampaikan simpati dan bela sungkawa. Presiden Prabowo Subianto mengutus beberapa tokoh mewakili pemerintah dan bangsa Indonesia untuk menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi umat Katolik Paus Fransiskus di Vatikan pada 26 April 2025 mendatang. Salah satu tokoh yang diutus adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Untuk membahas hal ini telah bergabung bersama kita Profesor Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional Universitas Indonesia. Selamat malam Profesor Hikmahanto. Selamat malam Laura. Baik, Profesor, bagaimana pandangan Anda mengenai mantan Presiden Jokowi menjadi utusan Presiden Prabowo atau salah satu utusan perwakilan bangsa dan negara di prosesi pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan? Oke, pertama yang kita perlu pahami adalah Bapak Presiden tentu bisa mengutus siapapun yang beliau kehendaki. Itu yang kita harus pahami pada saat beliau tidak bisa hadir secara langsung. Yang kedua, kalau misalnya mantan presiden atau presiden ke-7 Pak Joko Widodo yang salah satu yang diutus oleh beliau, ini mungkin kaitannya adalah kita tahu bahwa pada tanggal 3 sampai 6 September 2024 Bapak Presiden Joko Widodo ketika itu menerima kunjungan dari Paus Fransiskus, dan kemudian juga ketua panitianya adalah Pak Ignatius Jonan, yang juga merupakan salah satu, kalau saya tidak salah, rombongan yang akan berangkat dan menjadi utusan dari Bapak Presiden. Nah, mungkin Bapak Presiden mengutus dalam rangka seperti itu, dalam rangka karena beliau tidak bisa hadir, lalu kemudian beliau memberikan penghormatan bagi Paus Fransiskus yang meninggal dunia untuk dihadiri dari perwakilan Indonesia adalah Bapak Joko Widodo, dan kemudian juga ada Pak Jonan yang pada waktu itu mungkin sudah mengenal gitu ya, sehingga beliau ini bisa dianggap mewakili Indonesia, mewakili Bapak Presiden, dan tentunya posisi Presiden Joko Widodo sekarang mantan itu dianggap mempunyai status yang katakanlah lebih terhormat, tidak dalam struktur pemerintahan sekarang tentunya, tetapi terhormat dalam pengertian mewakili Indonesia. Dan ini sering juga dilakukan di berbagai negara ketika ada event-event seperti ini, bahkan juga pelantikan seorang presiden yang menjadi utusan dari presiden atau kepala pemerintahan, kepala negara suatu negara adalah mantan kepala pemerintahan atau kepala negaranya. Seperti itu. Baik, kemudian apakah penugasan mantan presiden ini mungkin pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Indonesia atau mungkin pada demokrasi negara lain, apa pernah terjadi, Prof? Kalau di Indonesia, terus terang memang mungkin sejauh yang saya ingat, ini mungkin pertama kali. Ya, ini mungkin pertama kali. Tapi kalau di negara-negara lain memang sudah ada. Ya, mantan Presiden Jimmy Carter misalnya pernah menjadi utusan dari Presiden Barack Obama. Ya, jadi ini bukan merupakan suatu hal yang katakanlah anomali gitu ya, aneh gitu, tetapi sesuatu yang biasa, dengan catatan memang kalau di Indonesia ini baru pertama kali,
Dan saya rasa melihat kedekatan ketika Presiden Joko Widodo menerima kunjungan dari Paus Fransiskus pada bulan September tahun lalu, itu yang mungkin membuat Bapak Presiden Prabowo untuk mengutus beliau mewakili Presiden Prabowo, mewakili pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia tentunya. Baik, berarti dapat dikatakan lazim atau wajar begitu ya. Kalau begitu, apa pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam mengutus mantan Presiden Jokowi ke Vatikan ini? Iya, 3 hal. Bahwa Indonesia mengirim utusan yang katakanlah setingkat dengan Presiden, ya, walaupun beliau adalah seorang mantan. Jadi menghargai betul Paus Fransiskus dalam masa yang sulit ini, ya, untuk mengirim seorang yang boleh dikatakan bukan level menteri, bukan juga level wakil presiden, tetapi level presiden walaupun sudah mantan gitu. Nah, ini pesan yang pertama. Yang kedua adalah seperti tadi saya katakan bahwa Presiden Prabowo menghendaki orang yang betul-betul mengenal Paus Fransiskus yang hadir di sana. Dan yang ketiga alasannya adalah memang karena Bapak Presiden tidak bisa hadir secara langsung, tentu beliau mempunyai kebebasan untuk menentukan siapa, ya. Dan menurut Bapak Presiden inilah penghargaan yang bisa diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap jasa-jasa Paus Fransiskus dengan mengutus Presiden Joko Widodo untuk hadir di pemakamannya. Seperti itu.